UPJ supaya itu bisa menjadi syarat yang seperti yang telah ditetapkan. Di UPJ sendiri ada lembaga yang namanya CEKAL, yaitu Jaya apa Bu namanya nanti? Jaya Center for Jaya Advanced Center for Learning. Advanced Learning. Unit ini dikepalai oleh Ibu Hastuti Naibaho yang nanti akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sertifikasi apa yang bisa didapat baik itu di luar maupun di dalam UPJ, begitu ya Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Hastuti Naibaho untuk memberikan sosialisasinya kepada mahasiswa semua. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa bahwa saat ini sudah ada 190 mahasiswa yang bergabung, Bu. Jadi lumayan banyak. Semoga informasi yang diberikan nanti cukup efektif dan efisien diterima oleh seluruh mahasiswa. Waktu dan tepat kami persilahkan Ibu Hastuti. Oke, terima kasih Pak Fauzan untuk kesempatan hari ini yang sudah membantu JKAL juga untuk ini ya, untuk memfasilitasi pertemuan hari ini. Nah, pertama-tama saya mengucapkan selamat siang buat semua mahasiswa. Semoga sehat selalu semuanya, meskipun dalam keadaan kondisi pandemik yang belum berakhir ya. Terima kasih karena siang hari ini sudah bersedia untuk ikut di dalam program sosialisasi ini. Terima kasih juga buat organisasi kemahasiswaan ya. Saya melihat di sini ada Nadira yang sudah membantu untuk mendukung kegiatan-kegiatan di bawah naungan daripada UPJ. Oke. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Pak Fauzan bahwa di UPJ itu ada lembaga yang namanya itu Jaya Center for Advanced Learning, atau di kita itu sering menyebutnya dengan JKAL ya. Nah, lembaga ini berada di bawah Universitas Pembangunan Jaya, artinya membawahin daripada 10 program studi membawahin 10 program studi yang ada di bawah Universitas Pembangunan Jaya. Saya sedikit izin memperkenalkan struktur organisasi JKAL yang bisa juga dilihat di websitenya JKAL. Jadi Dewan Pengarah yang merupakan pimpinan tertinggi dari organisasi ini adalah rektor, lalu dibantu oleh wakil rektor akademik dan operasional, seperti halnya wajib sertifikasi ini dibawa oleh rektor, wakil rektor 1 ya. Lalu di sini ada kepalanya. Lalu di bawah JKAL ini sebenarnya kita sedang proses pengajuan yang namanya itu Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibawa oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Ini masih proses lisensinya ini masih di dalam tahap validasi ya, validasi skema di BNSP. Di sini ada banyak, kita juga menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi. Pelatihan ini pastinya prioritas utama adalah untuk mahasiswa UPJ, lalu kita juga memberikan pelatihan kepada pelaku industri ya, kepada karyawan. Di sini nanti akan ada lembaga sertifikasi profesi LSP. Di sini ada berbagai skemanya, nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini kenapa sih didirikan yang namanya itu pusat pelatihan dan sertifikasi di bawah Universitas Pembangunan Jaya ya. Jadi di sini kita melihat adanya gap antara kebutuhan daripada industri dan juga kompetensi lulusan daripada mahasiswa S1 ya. Sering sekali para pelaku industri ketika kita melakukan pertemuan di dalam komunitas human resource professional di Indonesia,
Sering sekali mereka mengeluh bahwa sulit untuk mendapatkan tenaga kerja. Sementara kalau dilihat tingkat pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi ya. Teman-teman di sini bisa melihat di data Badan Pusat Statistik, itu angka pengangguran itu sangat tinggi. Sementara lowongan kerja yang tersedia itu tidak begitu banyak. Kalau dibuat perbandingan, untuk lulusan S1 itu, satu lowongan kerja dibandingkan dengan jumlah pengangguran, itu adalah satu lowongan kerja harus bersaing sekitar 200 sampai 300 karyawannya. Itu rata-ratanya diambil. Nanti kalau misalnya dilihat lulusan sosial itu lebih tinggi ya tingkat persaingannya dibandingkan dengan lulusan teh. Kalau dilihat untuk lowongan kerja untuk posisi yang background-nya mereka minta itu adalah diploma, ini lebih rendah ya tingkat persaingannya. Lalu para industri selalu mengatakan bahwa isu pengangguran ini menjadi isu utama di Indonesia. Tetapi ketika kita buka lowongan kerja, rata-rata kita itu sulit mendapatkan karyawan yang dia fresh graduate yang memenuhi daripada kebutuhan daripada industri. Lalu industri itu mengatakan bahwa mahasiswa lulusan S1 yang ada di Indonesia itu rata-rata bukan siap untuk kerja, tetapi mereka rata-rata lulusan yang siap untuk sekolah lanjut. Nah, di sini ada perbedaan kompetensi ya yang diharapkan oleh industri dan yang diluluskan oleh universitas. Ini yang menyebabkan Kementerian Pendidikan itu mensyaratkan adanya sertifikat pendamping ijazah ya. Nah, ini dikatakan bahwa sertifikat pendamping ijazah ini lebih mengarah kepada kompetensi teknis daripada lulusan. Kalau kita bicara pendidikan S1, mereka itu kita persiapkan dengan kompetensi knowledge ya, bukan teknis. Karena apa? Lebih kepada ketika mereka punya kompetensi knowledge, mereka punya fondasi ya. Mereka punya fondasi sehingga kalau mereka mau sekolah lanjut, mereka juga mampu. Kalau mereka mau kerja dengan generik kompetensi di dalam pengetahuannya ini, mereka diharapkan sudah bisa mampu bekerja seperti itu. Tetapi pada kenyataannya industri ternyata berharap lebih tinggi kepada kompetensi teknisnya, seperti itu. Nah, lalu kita juga melihat bahwa ada yang dikatakan sekarang ini masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu MEA, di mana semakin dibuka kesempatan untuk tenaga kerja asing masuk di dalam suatu negara. Dan Indonesia sudah masuk di dalam MEA ini tadi. Ada globalisasi, yang mana karyawan itu, tenaga kerja asing, bahkan investor pun itu lebih gampang untuk masuk ke dalam suatu negara ya. Ini tadi keraguan kalangan industri seperti itu. Nah, kalau kita merujuk kepada visinya Universitas Pembangunan Jaya, kita itu pengen bahwa UPJ itu bisa bersaing tingkat nasional dan global. Salah satu indikator nyatanya adalah bahwa lulusan UPJ itu bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Lalu di sini juga ada Kemenaker nomor 2 tahun 2006 ya, tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI). Di dalam SKKNI tersebut, kementerian itu membuat beberapa peraturan untuk kriteria kompetensi teknis dari setiap profesi. Saya ambil contoh, untuk profesi quantity surveyor misalnya, pemerintah mengeluarkan SKKNI-nya. Ada sekitar mungkin 15 unit kompetensi teknis agar orang ini bisa dikatakan qualified mengisi posisi quantity surveyor seperti itu. Misalnya lagi saya ambil contoh untuk manajemen, tenaga penjual seperti itu. Di dalam Kemenaker yang dikeluarkan, untuk tenaga penjual, itu ada sekitar lebih daripada
10 sampai 20 unit kompetensi teknis agar seseorang itu dikatakan mampu mengisi posisi sebagai tenaga penjual. Salah satu contoh unit kompetensi teknisnya adalah mampu menyusun rencana penjualan untuk 1 tahun ke depan, mampu membuat anggaran. Seperti itu, dia basisnya itu kompetensi teknisnya seperti itu. Nah, rencana strategik UPJ juga merujuk ke situ, di mana alumninya UPJ itu bisa bekerja di dalam tingkat industri skala nasional dan global. Dan dengan merujuk kepada isu ini, maka pimpinan UPJ itu mengeluarkan yang namanya itu SK Rektor nomor 266 tahun 2019 yang isinya menyatakan bahwa mahasiswa UPJ untuk dia bisa yudisium, maka mereka wajib memiliki setidaknya satu sertifikasi dengan skala nasional ataupun internasional. Nanti rujukannya itu apa? Rujukannya yang pertama itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau rujukannya adalah sertifikasi internasional yang kualitasnya atau skalanya setidaknya sama dengan skala daripada BNSP. Jadi kalau nanti teman-teman mau yudisium, maka syarat untuk yudisium adalah memberikan kepada kita di Jakal yang menjadi unit untuk verifikasi sertifikat ini, sehingga ketika kita mengatakan mahasiswa ini sudah memiliki sertifikasi, maka dia akan layak untuk melakukan yudisium. Jadi syarat yudisium adalah setidaknya ada satu sertifikasi profesi, ya. Sertifikasi profesi yang basisnya adalah kompetensi teknis, seperti itu. Ini beberapa isu di berita di mana pemerintah itu berusaha keras untuk bisa mengatasi gap antara kompetensi lulusan dengan permintaan daripada industri, ya. Di mana industri itu seringkali menyatakan bahwa di mana sih peran daripada universitas, sehingga ketika mereka membutuhkan karyawan, kompetensi yang mereka cari itu tidak ditemuin daripada lulusan. Nah, dalam hal ini pemerintah kemudian membentuk BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang merupakan mitra daripada Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di sini dikatakan tadi, merujuk kepada SK Rektor nomor 266, maka di sini terlihat bahwa untuk mahasiswa per yudisium genap 2019-2020 lalu, wajib setidaknya satu program sertifikasi sebagai syarat untuk yudisiumnya. Di sini Jaya Center for Advanced Learning sebagai pengelola program ini. Jadi kalau JSDP itu ada di bawah daripada unit yang berbeda, maka untuk sertifikasi ini kita yang akan memverifikasi. Nanti di dalam SISPO, teman-teman, ketika mengajukan yudisium, maka kita yang akan verif untuk menyatakan bahwa mahasiswa ini sudah memenuhinya. Nah, untuk di UPJ sendiri, kita membagi dua untuk sertifikasi yang bisa diambil oleh mahasiswa. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis untuk bahasa Inggris. Dalam hal ini kita mengambil TOEIC, ya, bukan TOEFL. Kenapa TOEIC? Karena memang TOEIC ini yang dipakai untuk pekerjaan. Jadi saya ambil contoh misalnya di Grup Jaya sendiri, untuk dia pelatihan ke luar negeri, untuk mendapatkan proyek-proyek yang proyeknya itu berhubungan dengan tenaga kerja asing, maka karyawan itu wajib memiliki TOEIC setidaknya 550 untuk promosi ini dilakukan. Lalu kita lihat lagi, perusahaan-perusahaan multinasional ketika mereka mensyaratkan bahwa karyawan atau calon karyawan harus memiliki kemampuan bahasa Inggris, mereka merujuk kepada TOEIC, ya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman bisa mengambil TOEIC nanti, ujian TOEIC,
untuk menjadi syarat yudisium, atau sertifikasi kompetensi BNSP berbasis program studi. Jadi setiap program studi sudah mengajukan skema sertifikasi. Jikalau nanti di akhir tahun ini kita sudah mendapat lisensinya, maka teman-teman bisa memilih untuk mengambil TOEIC sebagai syarat yudisium atau sertifikasi kompetensi BNSP yang dalam hal ini dikelola oleh lembaga sertifikasi profesi daripada LSP UPJ ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah kalau saya, Bu, mau menyerahkan nilai TOEIC ataupun sertifikasi BNSP, saya ngambilnya di luar Jakal. Apakah bisa? Bisa saja seperti itu. Nanti tinggal menyerahkan sertifikatnya itu kepada kami di Jakal. Nah, nanti kami akan arsip sehingga ketika kami nanti melihat di Sispo, kami bisa verifikasi bahwa mahasiswa ini sudah oke. Seperti itu. Tetapi ketika kalian mengambil di luar, percayalah, pertama itu harganya lebih mahal, yang kedua itu adalah kalian pasti akan lebih repot ya berurusan ke sana. Tetapi kalian juga harus paham ya bahwa untuk mendapatkan sertifikat itu ada rentang waktunya. Misalnya itu untuk TOEIC sendiri. Saya itu ketika mendaftar kepada ITC, International Testing Center yang kita kerjasama, saya itu harus memberikan nama-nama peserta itu 2 minggu atau setidaknya 10 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dan itu setiap pelaksanaan minimum itu adalah 15 orang. Maksimumnya itu satu kali pelaksanaan itu adalah 25. Jadi kalau seperti kejadian daripada kakak kelas kalian, kalau dianya itu sudah mau yudisium, baru dia mendaftar, sementara sudah tidak ada lagi yang mendaftar, sudah tidak ada lagi gelombang ujian, maka saya juga tidak bisa menerima kalian untuk ujian TOEIC-nya itu di Jakal. Seperti yang lalu itu, saya katakan bahwa kita sudah tutup. Karena apa? Karena kita itu sudah dari data ini, sudah habis mahasiswa calon yudisium yang mau ujian. Hanya tinggal 2 orang. Jadi yang 2 ini mencari di tempat lain. Maka mereka itu pergi ke ITC-nya langsung di Jakarta atau ke lembaga les bahasa Inggris lainnya. Dan itu harganya lebih mahal ya. Lalu yang kedua, dia harus pergi ke sana untuk mengambil sertifikatnya. Nah, kalau di kita, kalian itu sudah tinggal menunggu jadwal ujiannya saja, nanti sertifikatnya pun kita akan kasih tahu bahwa ini sudah tersedia untuk diambil, seperti itu. Sama juga dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Sertifikasi kompetensi BNSP yang kita keluarkan itu juga adalah harga mahasiswa. Dan kita itu hanya memberikan harga itu untuk mahasiswa UPJ. Jikalau ada kita menerima mahasiswa di luar UPJ, maka harganya itu pasti kita mengikuti harga sertifikasi yang dikeluarkan oleh tenaga-tenaga konsultan di luar. Rata-rata paling sedikit itu 2 juta seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bisa di luar Jakal, bisa saja seperti itu. Lalu di sini sertifikasi kompetensi yang sudah ada sebelum SK keluar. Diakui jika setara dengan BNSP. Misalnya kalian mengatakan bahwa saya sudah punya Bu sertifikasi kompetensi. Apakah saya bisa menggunakannya? Pertama, kalau masa berlakunya masih ada, ketika kalian yudisium, maka ini bisa diakuin. Kalau TOEIC itu masa berlakunya 2 tahun ya. Lalu kalau BNSP itu masa berlakunya 3 tahun. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikasinya, sertifikasi yang sudah ada, infokan ke kita, kasih sertifikatnya itu, lalu kita akan cek ke BNSP, apakah sertifikasi ini diakuin. Jadi kalian harus paham ya, ada sertifikat, ada sertifikasi. Kalau sertifikat kan kita itu hanya mendapat ini ya sebuah surat bahwa kita mengikuti sesuatu ya kegiatan. Tapi kalau sertifikasi, ini adalah pengakuan dari pihak luar atas kompetensi kita.
Banyak lembaga-lembaga les atau konsultan mengatakan bahwa kita melakukan sertifikasi ini gitu. Sertifikasi web developer seperti itu ya. Tetapi dianya itu tidak mencatatkan program sertifikasinya itu ke BNSP. Jadi kalau dalam hal ini seperti itu, maka sertifikasi itu tidak diakuin karena tidak pada level BNSP setidaknya ya. Tapi kalau misalnya ada sertifikatnya itu dari internasional, misalnya itu kalau informatika ya, Cisco ya seperti itu. Nah, BNSP sendiri mengakuinya karena ini punya internasional. Dan level kompetensinya itu memang sudah diterima oleh BNSP, maka kita bisa mengakuin sertifikat tersebut. Ini adalah beberapa ketentuan ya, salah satunya itu bisa diambil. Lalu syaratnya itu adalah mendaftar seperti itu. Nah, kalau mengambil nanti skema untuk BNSP, ini ada kita akan ini memberikan pendaftaran untuk ujiannya itu adalah 350.000 untuk satu skema. Nah, untuk BNSP ini sendiri, teman-teman harus paham bahwa ketika kalian ujian sertifikasi, itu tidak berarti kalian langsung lulus ya. Jadi kalau tidak lulus, maka kalian wajib untuk ujian lagi. Kita di Jakal menyediakan pelatihan persiapan sertifikasi ya. Ini 300.000. Durasi pelatihannya itu adalah 8 jam. Nah, ketika kalian udah mengikuti ini berserta dengan modulnya. Tetapi bukan berarti ketika kalian ikut pelatihan persiapan, maka kalian sudah pasti lulus seperti itu. Untuk BNSP ini, semua sertifikatnya, ijazahnya itu, nomornya itu terrekapitulasi di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan sertifikat yang keluar dari BNSP itu, jaminannya adalah nasional, bukan daripada Jakal atau UPJ. Jakal, UPJ ini hanya mitra pemerintah saja. Jadi kalau kalian pegang sertifikat kompetensi BNSP, nanti ada logo Garudanya di situ. Kalau kalian pegang sertifikat ini, ketika kalian melamar kerja, saya ambil contoh misalnya, sertifikat asisten psikolog misalnya, dia menerimanya, lalu dia melamar kerja. Ternyata industri itu ketika dia melihat karyawan ini tidak memiliki kompetensi seperti yang tertera di sertifikatnya, seperti yang tertera di unit kompetensi daripada standar kompetensi kerja nasional, maka perusahaan itu bisa menuntut BNSP. Perusahaan itu mengatakan bahwa nomor sertifikat sekian atas nama ini ternyata dia tidak memiliki kompetensi ini, padahal dia memegang sertifikat kompetensi ini. Maka BNSP bisa melakukan penyelidikan kepada LSP. Dalam hal ini kita ambil contoh misalnya LSP UPJ. Siapa asesornya? Siapa yang menyatakan lulus? Siapa ketuanya? Dan kita akan dalam proses penyidikannya sampai dinyatakan bahwa segala prosedur yang kita lakukan untuk proses sertifikasi ini sudah memenuhi aturan. Nah, itu ada konsekuensinya. Jikalau kita di dalam audit tersebut ditemukan bahwa tidak memenuhi peraturan daripada sertifikasi BNSP, maka kita ini bisa mendapatkan izinnya itu dicabut, kita bisa dituntut ganti rugi, atau bahkan asesornya itu bisa dipidana. Jadi kalian bisa paham betapa jaminan daripada sertifikat kompetensi BNSP ini ya. Jadi kalau kalian pegang ini, jaminannya itu bukan kita LSP, tetapi negara. Dalam hal ini adalah BNSP-nya. Itu yang menyebabkan UPJ memilih salah satu sertifikat kompetensinya itu adalah yang dikeluarkan oleh BNSP. Karena kita mau kalian pegang sesuatu, itu punya power ya.
baik secara hukum dan juga perlindungannya itu powernya itu pada level nasional. Yang kedua, kalau kita mengambil untuk bahasa Inggris itu TOEIC itu, ini TOEIC ini kan levelnya skalanya internasional ya. TOEIC sendiri itu kan yang mengeluarkannya itu Amerika. Semua prosesnya itu bukan di kita gitu. Jadi ketika kalian ujian, TOEIC-nya dapat skornya berapa seperti itu, kalau ternyata kalian tidak mampu, itu bukan berurusannya dengan kita, tapi berurusannya dengan lembaga bahasa, lembaga training center internasional. Jadi ini jaminannya juga tinggi. Dan orang, organisasi, bahkan pada level internasional pun tahu kalau TOEIC itu kekuatannya itu validasinya seperti apa gitu. Bahkan untuk beasiswa pun sekarang sudah banyak menggunakan TOEIC sebagai rujukannya. Nah, beda halnya di dalam BNSP. Kalau tadi sertifikat BNSP, kalau tidak lulus, maka dia wajib untuk ujian lagi. Sampai saat ini, SK Rektor yang ada belum mencantumkan syarat minimum TOEIC ya. Sampai saat ini ya, saya tidak tahu kalau ke depannya. Nah, untuk saat ini, yudisium yang kemarin, mahasiswa yang penting memiliki satu sertifikat. Karena BNSP kita lisensinya belum dapat, maka yang yudisium kemarin, mereka semua mengambil TOEIC ya. Dan di sini kita belum ada syarat minimumnya, seperti itu. Jadi kalau kalian ujian TOEIC, kalian dapat skor misalnya 300, maka kalian sudah memenuhi salah satu syarat ini, karena belum ada syarat minimumnya. Tapi saya tidak tahu jikalau ke depannya dibuat persyaratan minimum agar sertifikat TOEIC ini bisa menjadi syarat yudisium. Itu ke depannya saya tidak tahu. Tetapi untuk saat ini tidak ada syarat minimum TOEIC, skor TOEIC untuk menjadi persyaratan yudisium ya. Nah, untuk TOEIC sendiri itu kita melakukan biayanya itu ke mahasiswa 550.000. Ini biaya yang kerjasama kita dengan ITC. Teman-teman, nanti ini materinya saya bisa share. Bisa dibuka di website ini bahwa tes TOEIC di luar sana itu rata-rata di 650.000. Teman-teman bisa buka di situ. Kenapa kita bisa dapat harga ini? Karena ini memang harga untuk institusi pendidikannya. Oke, ini prosedurnya adalah nanti teman-teman mahasiswa bisa mengisi formulir untuk ujian itu, untuk sertifikasi ada di websitenya Jakal, lalu meminta persetujuan dosen PA, lalu mengirim formnya ini, serta mengirim nanti biaya pembayarannya yang sudah ditransfer itu ke emailnya Jakal ya. Kita berharap kita akan improve di dalam administrasi sehingga nanti bisa menggunakan sebuah sistem aplikasi ya. Tetapi untuk saat ini itu formulir diisi karena sekarang lagi pandemik. Biasanya yang kemarin itu formulir yang sudah diisi ditandatangan oleh mahasiswa cukup di email kepada dosen PA-nya meminta persetujuan lalu disisikan ke emailnya Jakal ya. jakal@upj.ac.id seperti itu. Nah, nanti dosen PA akan reply emailnya bahwa dia setuju, lalu kami akan merekap, lalu kita akan menginformasikan mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar ini akan melakukan ujian pada periode kapan seperti itu. Tetapi ketika mahasiswa menyatakan saya tidak bisa di sini, maka kita juga bisa reschedule jadwalnya seperti itu. Nah, untuk ujian sendiri, setelah selesai ujian, sertifikat itu keluar 10 hari ya. Jadi mohon juga ketika mau ujian, mohon mempertimbangkan yudisiumnya gitu. Karena sertifikat itu keluar setelah 10 hari ujian. Sementara kita itu kan harus ini ya, harus memasukkan sertifikat itu di dalam proses kita untuk verifikasi dokumen ketika mahasiswa itu untuk yudisium ya. Itu dia tadi prosedurnya. Sekarang saya masuk itu adalah di sini ada
skema ya, skema yang diajukan oleh prodi untuk LSP sendiri, BNSP ya. Prodi akuntansi itu mengajukan skema teknisi akuntansi muda. Jadi kalau di sini nanti ada anak akuntansi memutuskan untuk tidak mengambil TOEIC tetapi memilih BNSP itu, maka ini adalah skema sertifikasinya. Untuk prodi manajemen ada 2 skema, skema sumber daya manusia dan skema brand building. Untuk prodi psikolog itu adalah skema asisten psikolog. Untuk prodi Ilkom ada humas pemula, penulis naskah program televisi. Untuk DKV itu adalah desain kewirausahaan. Untuk informatika itu skemanya networking engineering. Untuk sipil itu quantity surveyor, ini pengawasan tidak jadi, hanya di sini. Untuk informatika itu adalah sistem analis ya. Ada 2 prodi yang tidak ada skemanya. Yang pertama itu adalah DP, tetapi DP itu bisa mengambil di desain kewirausahaan. Lalu yang kedua itu adalah arsitektur. Nah, kenapa tidak ada? Itu keputusan daripada program studinya ketika saya mengajukan itu. Tetapi bukan berarti ini tidak bisa dikembangkan ya. Kita akan melakukan pengembangan skema. Jikalau tahun ini kita dapat lisensinya, kemungkinan tahun depan kita mengajukan skema baru untuk prodi arsitektur. Lalu bagaimana dengan prodi arsitektur? Ada 2 yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa mengambil di TOEIC tadi, atau yang kedua mungkin bisa mengambil di salah satu skema yang mirip. Misalnya itu quantity surveyor, apakah bisa? Tetapi setiap skema ini ada persyaratan mata kuliah wajib yang harus dia penuhin seperti itu. Jadi misalnya itu saya katakan di brand building-nya. Mata kuliah wajib yang dia harus penuhin untuk bisa mengambil ini adalah mata kuliah pemasaran, mata kuliah global marketing, mata kuliah bisnis internasional, dan mata kuliah mata kuliah strategik marketingnya. Nah, itu dia sudah lulus dulu baru mengambil ini. Saya tidak tahu apakah prodi arsitektur itu mengambil mata kuliah dasar yang berhubungan dengan quantity surveyor seperti itu. Tetapi kalaupun tidak, maka bisa mengambil untuk di TOEIC untuk persyaratannya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa mengambil sertifikasi yang berhubungan dengan arsitektur di LSP lain seperti itu. Tapi memang ini akan merepotkan ya karena harus berhubungan dengan institusi lain seperti itu. Tetapi kembali lagi, semua skema ini adalah berasal dari prodi. Saya itu hanya mengelolanya saja seperti itu ya. Nah, di sini kita membuat program untuk mahasiswa untuk pelatihan dan sertifikasi ya. Untuk sertifikasi kompetensi BNSP seperti yang sudah saya katakan tadi, kita melakukan persiapan itu tadi, persiapan pelatihan untuk ujian ya 300.000. Ini 300.000 hanya untuk mahasiswa UPJ, ujiannya 350.000. Kalau kita memberikan ke pihak luar, universitas lain yang merupakan mitra kita, maka harganya itu pasti 2 kali di atas harga yang kita tawarkan ke mahasiswa. Lalu untuk bahasa Inggris ya, saya kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman di sini, ketika kalian memilih TOEIC, tolonglah nilai TOEIC-nya itu jangan cuman sekedar untuk syarat yudisium. Karena apa? Sayang nih. Kalian sudah ujian 550.000 ya. Jikalau kalian hanya ujian hanya untuk syarat yudisium, dapat nilainya 300. Toh ini nggak bisa dipakai untuk di industri. Kalian nggak bisa pakai ini untuk mencari kerja. Padahal niatnya kita, visinya kita, ketika kalian punya sertifikat ini adalah untuk memberikan kalian kompetensi yang lebih unggul ya. Untuk membuat kalian itu lebih mampu mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan seperti itu.
Nanti saya akan kasih skor-skor untuk setiap posisi yang dicari oleh industri ya. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat TOEIC yang skornya itu setidaknya hampir memenuhi syarat minimum, maka kalau kalian lamar kerja, kalian sudah punya 1 poin lebih besar daripada pelamar lainnya. Karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menguji kalian berapa sih skor TOEIC-nya seperti itu. Nah, kita di Jakal juga menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris. Ada pelatihan untuk kompetensi kalian, untuk sehari-hari, dan juga ada persiapan untuk ujian TOEIC. Dan di masa pandemi ini, belajarnya itu bisa lewat online, seperti Zoom seperti itu, tenaga pengajarnya tetap sama, tetapi biayanya itu lebih rendah ya. Kita dalam hal ini kerjasama dengan TBI ya. Lalu kita juga menyelenggarakan TOEIC Readiness. Apa itu TOEIC Readiness? TOEIC Readiness ini seperti kita memprediksi berapa sih skor TOEIC kita, seperti itu. Kalau TOEIC ini soalnya itu sekitar 250, maka TOEIC Readiness ini adalah soalnya itu di 100. Jadi kalau kalian di dalam TOEIC Readiness ini dapat skor misalnya itu di 450 atau 500, maka nilai TOEIC kita juga akan nilai TOEIC kalian juga akan di sekitaran itu. Mungkin di 400, tapi tidak terlalu jauh deviasinya seperti itu. Kita menyelenggarakan English Placement Test ya. Nah, ini gratis bagi teman-teman di sini. Kalau saya mau les bahasa Inggris, kira-kira kemampuan bahasa Inggris saya itu di mana? Dan kalau saya les bahasa Inggris, saya itu di level berapa? Ini kita selenggarakannya. Dan untuk pandemi kita juga melakukannya itu lewat online. Kalau TOEIC Readiness itu, dia itu biayanya kemarin itu waktu kita menyelenggarakannya itu secara manual, itu biayanya itu adalah di 55.000 ya. Tapi kalau sekarang mau melakukan TOEIC Readiness itu dengan model online, itu harganya itu di 150.000 ya. Karena setiap orang itu ketika dia ujian ada satu pengawasnya dari ITC dan ini menambah biaya bagi mereka. Makanya TOEIC Readiness ini biayanya itu dengan online biayanya itu lebih mahal ya. Nah, ini saya sedikit memperkenalkan yang tadi saya katakan untuk bahasa Inggris, ini kita kerjasama dengan TBI ya. Kalau misalnya untuk Global English, ini 40 jam, 24 sesi, itu biayanya itu 2.500.000, itu ada 24 kali pertemuan, ini ada biayanya itu semua. Nah, di sini itu bisa dibayar 2 kali ya. Ini adalah program kerjasama kita dengan TBI. Jadi kalau misalnya ada yang mau les bahasa Inggris, misalnya ngambil di exam preparation ya, untuk dianya itu TOEIC seperti itu. Ini di 3.750.000, 30 sesi 60 jam, maka teman-teman membayar setengah dari ini dulu pertama, lalu setelah berjalan 15 sesi, baru membayar sisanya. Ini dilakukan karena ada krisis yang akibat pandemik ini. Kalau dengan online ini, kita juga maksimum pesertanya itu cuma 15, dosennya itu ngajar tetap sama, 2 kali pertemuan itu adalah native speaker, lalu sisanya itu diajar oleh dosen yang sudah tersertifikasi oleh TBI, tetapi orang Indonesia. Ini adalah program yang dilakukan. Sekarang saya memberikan informasi tentang berapa sih nilai TOEIC yang diharapkan seperti itu. Ini hasil daripada survei daripada ITC tentang kompetensi kemampuan bahasa Inggris ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, sosial itu lebih tinggi daripada orang teknik ya. Social studies rata-rata nilai minimum skor itu mereka mintanya di 600. Tapi kalau dianya itu di teknik, 549 sampai 587 yang paling tingginya. Jadi rata-rata dia di 550 lah. Tapi kalau sosial itu, rata-rata mereka mintanya itu di 600.
Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya jenis industrinya itu berapa sih skor yang dibutuhkan. Ini yang didapatkan oleh ITC ketika mereka melakukan survei terhadap industri ya. Berapa yang mereka butuhkan. Kalau di sini ada yang manajemen bisa lihat ya, lulusan manajemen itu sendiri diharapkan skor TOEIC-nya itu adalah 647. Saya sendiri sebagai dosen manajemen ini sedih ya, karena waktu yudisium kemarin, itu nilai skor manajemen itu sangat jauh di bawah persyaratan minimum industri ya. Artinya apa? Artinya secara kompetensi bahasa Inggris, mereka itu sangat jauh di bawah permintaan daripada industri ya. Kalau dia di teknik sendiri, itu dia rata-ratanya itu di 550, itu sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, data ini saya sampaikan kepada kalian, supaya kalian bisa paham ya dari sekarang. Betapa sekarang ini kompetensi itu semakin menentukan kita. Apakah kita bisa bekerja sesuai dengan bidang keahlian kita, sesuai dengan harapan kita untuk mau mencapai apa kita ke depannya. Demikian presentasi daripada saya. Segala informasi daripada program tadi, teman-teman bisa lihat di websitenya Jakal. Di sini ada banyak informasi, atau bisa juga di dalam Instagramnya Jakal. Ini ada Instagramnya Jakal, dan juga di Facebooknya Jakal. Emailnya itu adalah jakal@upj.ac.id. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Ibu Ida. Terima kasih Bu Tuti atas presentasinya. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Silakan. Nanya boleh nggak, Bu? Iya, silakan. Iya, Bu. Mungkin ngewakilin teman-teman sama kakak-kakak yang belum sempat lulus tahun kemarin, itu kalau untuk yang angkatan 2015, itu masih kena nggak ya untuk sertifikasi ini? Oke. Ini tidak mengenal angkatan, dia yudisium seperti itu. Jadi per yudisium genap kemarin itu sudah kena semuanya. Masih, Bu. Siapa yang mau bertanya? Pertanyaan bisa juga ditulis di chat kalau malu bicara. Iya, bisa di chat. Di chat room boleh, langsung bicara boleh. Ada yang bertanya di kolom chat. Oke. Saya sudah punya sertifikat TOEIC, harus disubmit kemana, Bu? Bisa di email ke Jakal, silakan bisa ke situ. Pastikan ketika kamu nanti yudisium, itu masih berlaku ya. Masa berlakunya biasanya berapa lama, Bu, kalau kayak TOEIC gitu? 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Jadi kalau kalian ujian sekarang, itu masih bisa kalian pakai sampai 2 tahun ke depan untuk cari kerja, untuk cari beasiswa, itu bisa dipakai. Cari jodoh bisa juga. Boleh Pak cari jodoh. Apalagi kalau itunya itu Pak D dan Bu D. Iya, harus masih berlaku dong sampai yudisium. Bu, Yes. mau nanya. Saya dari Prodi Arsitektur 2015. Saya mau nanya untuk jadwal TOEIC itu sendiri itu dari UPJ itu kira-kira kapan ya untuk ujiannya? Oke. Biasanya kita akan menerima pendaftaran. Saya kayaknya sudah ada yang mendaftar 5 ya, Bu ya. Ada mendaftar yang 5. Kemarin itu kita mau rencanakan ujiannya itu di bulan November apa September ya, seperti itu. Tapi kita akan lihat kalau seandainya sudah ada 10 mahasiswa, kita akan segera minta jadwal dari ITC seperti itu. Jadi diharapkan kalau mau mendaftar TOEIC
daftar segera, isi formnya. Formnya itu ada di websitenya Jakal. Nanti kita akan kabarin, lalu kita tanya sama mahasiswa, kalau tanggal sekian itu bisa apa tidak gitu. Lalu kita akan akan konfirmasi ke ITC seperti itu. Kemungkinan kita akan membuat jadwal ujian di Desember ini nanti Desember awal sepertinya seperti itu. Tapi kita juga biasanya kalaupun ada seperti waktu itu ya kita sudah dapat jadwal ya. Tiba-tiba ada mahasiswa yang dianya itu sakit atau bentrok waktu itu ujian skripsi. Nah, itu tinggal diinformasi aja ke kita. Kita akan mintakan kepada ITC untuk mahasiswa ini tidak bisa sesuai jadwal ini. Karena kan kita juga memberikan data ya ke mereka. Ini data mahasiswa yang akan ujian. Karena nanti ketika ujiannya itu meskipun online, ada satu orang pengawas daripada ITC untuk proses ujiannya. Nanti ada beberapa prosedurnya, seperti itu. Nah, ketika misalnya besok untuk ujian, hari ini dikonfirmasi, kita bisa sampaikan ke ITC, nanti kita akan minta penjadwalan ulangnya, seperti itu. Baik, Bu, makasih. Yep. Oke, ini ada di chat ya. Kalau TOEIC sudah jelas. Nah, untuk sertifikasi kompetensi, oke. Sertifikasi kompetensi BNSP berbasis program studi. Nah, ini setiap program studi itu beda-beda ya. Nah, tetapi secara keseluruhan, ketika kita masukkan dokumen di BNSP, persyaratannya itu adalah mata kuliah prodi ya. Masing-masing prodi itu memberikan mata kuliah yang berbeda. Untuk psikologi itu asisten psikolog, kalau saya tidak salah itu ada 4 mata kuliah dasar prodi psikolog yang psikologi yang harus dipenuhi ya. Jadi itu otomatis syaratnya itu adalah mereka sudah lulus mata kuliah itu. Lalu yang kedua itu di dalam persyaratannya adalah mereka itu sudah menyelesaikan kerja profesi yang kalian lakukan itu KP. Nah, kerja profesinya itu sesuai dengan skemanya. Jadi kalau misalnya nanti ada kerja profesi, kalau misalnya asisten psikolog, ketika nanti kerja profesi, maka minta saran sama dosen PA-nya bahwa rujukan saya itu untuk kerja profesinya di mana gitu. Jadi nanti setelah selesai kerja profesi, ketika mendaftar untuk ujian sertifikasi asisten psikolog, maka akan memberikan kepada kami transkrip atau surat keterangan kerja profesi di perusahaan atau di tempat manapun yang sesuai dengan skema asisten psikolog. Dosen-dosen prodi itu sudah tahu ya, dan kita sudah memberikan arahan, sehingga nanti dosen PA-nya bisa mengarahkan untuk kerja profesinya. Itu persyaratan yang kedua. Jadi 2 persyaratan utama ini ya untuk BNSP. Lalu bentuk ujiannya seperti apa? Ketika kita katakan kompetensi teknis, maka ini adalah ujian daripada kompetensi teknis, bukan hanya sekedar menulis seperti itu. Nah, untuk asisten psikolog, saya sendiri tidak tahu ya bentuknya seperti apa gitu. Jadi mungkin ada ujian tatap muka, di mana asesornya, penilainya, akan memberikan tugas atau aktivitas yang menyatakan bahwa orang ini memang memiliki kompetensi teknis sebagai asisten psikolog ya. Salah satu di situ untuk asisten psikolog, kompetensi teknisnya itu adalah mampu membuat alat ukur apa seperti itu. Nah, itu sesuai dengan standar kerja kompetensi nasional ya. Jadi kalau nanti ujiannya itu masing-masing skema itu berbeda. Kalau misalnya kayak saya ya saya itu asesor untuk sertifikasi sumber daya manusia ya. Nah, selain mata kuliah itu tadi, nilai mata kuliah, maka saya juga akan meminta mahasiswa itu di dalam ujiannya, saya meminta mahasiswa membuat suatu rencana. Jadi kalau untuk skema manajemen sumber daya manusia, ada 5 unit kompetensi yang saya ajukan di BNSP. Yang pertama, dapat membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, dapat membuat
metode perekrutan karyawan. Yang ketiga, dapat membuat skema, setidaknya skema kompensasi. Yang ketiga, dapat membuat perbedaan antara karyawan kontrak dengan karyawan permanen. 4 unit kompetensi ini yang saya ajukan ke BNSP untuk level mahasiswa. Dia bisa lulus sebagai memegang sertifikat sebagai tenaga atau sebagai staf sumber daya manusia. Bentuk ujiannya bagaimana? Karena saya itu tidak ada praktek, karena dia hanya level mahasiswa, beda dengan level manajer ya. Level mahasiswa, maka ketika ujian, saya memberikan sebuah studi kasus. Lalu mahasiswa itu menyusun rencananya. Misalnya saya katakan itu di dalam ujiannya adalah sebuah perusahaan yang baru buka seperti ini. Dia memiliki target untuk melakukan ekspansi perusahaan seperti ini. Tolong rencanakan berapa jumlah tenaga penjual, berapa jumlah tenaga keuangan, berapa jumlah tenaga produksi. Seperti itu dia bentuk ujiannya. Tetapi kembali lagi, setiap skema ini berbeda ya. Kalau saya ambil kepada yang dianya itu sangat tangible product, seperti desain kewirausahaan anak The Cafe, itu bentuk ujiannya beda lagi. Bentuk ujiannya adalah nanti dosennya meminta mahasiswa menunjukkan satu produk jadinya. Lalu nanti produk jadinya itu yang akan dinilai oleh asesornya. Jadi setiap program studi itu beda-beda bentuk ujiannya. Ada yang dia sampai kepada produk yang dihasilkan, ada yang dianya itu membuat rencana secara tertulis, sama seperti kayak skema teknisi akuntansi. Maka di dalam bentuk ujiannya, mereka itu tidak ada interview, tidak ada ini, tetapi dikasih tugas. Nah ini nanti yang bentuk-bentuk ujian ini, dan hasilnya ini yang menjadi pegangan kita ketika BNSP melakukan audit di dalam proses sertifikasi yang kita lakukan ke mahasiswa. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Jadi memang kalau ujian untuk BNSP ini lebih sulit ya. Karena apa? Karena dia ada syarat untuk lulus dan tidak lulus seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak lulus, maka dia itu sekali ujian itu bukan berarti langsung ini ya. Jadi apa gunanya pelatihan persiapan ujian? Pelatihan persiapan ujian adalah pelatihnya itu mengarahkan. Kalau bentuk teknis kompetensi yang ditanya seperti ini, maka penjelasannya adalah seperti ini gitu. Bukti yang harus kamu sediakan seperti ini gitu. Jadi bukan ngasih kisi-kisi ujian ya. Jadi di sini itu lebih sulit. Bukan sekedar kayak mata kuliah ya. Mata kuliah misalnya itu, oh saya lulus misalnya psikometrik gitu ya. Mata kuliah ujian psikometrik saya lulus dapat nilai B gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, ternyata dia dapat nilai B, tapi nggak ada kompetensinya seperti itu. Nggak ada yang mau dituntut seperti itu kan. Tapi kalau BNSP ini, ketika satu ijazah dikeluarkan BNSP, dan ijazah ini orang keberatan terhadap ini, maka yang dituntut adalah negara. Nah, negara balik lagi ke kita. Kita akan dilakukan audit. Dalam proses ujian ini juga kadang bisa datang orang BNSP melihat. Berkas-berkas ujian pun itu ada orang yang pegang, sama seperti kalian kayak ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Itu hanya boleh tahu yang pegang itu adalah orang yang melaksanakan ujian di hari itu juga. Saya pun sebagai kepala LSP, saya tidak tahu itu ujiannya itu apa. Untuk menghindarin adanya kebocoran seperti itu. Nah, tetapi kalau TOEIC itu sampai saat ini ya, saya bukan mengatakan bahwa universitas tidak akan memberikan skor minimum. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi sampai saat ini belum ada SK syarat minimumnya. Tetapi saya tidak tahu kalau ke depannya ada dibuat syarat minimum sesuai dengan syarat permintaan industri. Karena kalau di universitas lain, untuk TOEIC sendiri, mahasiswa itu untuk lulus itu 550. Setidaknya syarat yang paling dasar untuk
melamar kerja ya, 550. Kalau dia sosial itu di 600, tapi kalau 550 kan masih ini ya, masih ya tidak terlalu jauh ya. Dan hasil analisis saya yang kemarin itu, psikologi ini bagus ya ininya. Rata-rata itu skor TOEIC-nya lumayan bagus ya. Jadi minimum itu mereka di 550. Jadi kalau sosial itu minta 600, setidaknya cuma 50, cuman kekurangan 50 poin dari syarat industri. Jadi masih bisa lah dipakai untuk sertifikat itu untuk mencari kerja. Saya secara pribadi, saya itu dosen manajemen itu, saya sedih sekali melihat nilai skor manajemen itu. Karena rata-rata itu tidak bisa dipakai gitu untuk di perusahaan, untuk cari kerja. Karena skornya itu rendah sekali, 300, 350. Jadi cuma sekedar syarat yudisium, padahal udah bayar loh 550. Kenapa tidak sekaligus itu diseriusin gitu loh. Jadi dia bisa pakai itu untuk melamar kerja. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, saya ingin bertanya mengenai pelatihan ya, TOEIC. Apakah waktu pelatihan mengikuti waktu para peserta atau yang ditetapkan? Iya. Untuk semua pelatihan bahasa Inggris, nanti bisa mendaftar dulu, lalu kita akan buat grupnya. Setelah kita buat grupnya, di jam mana yang semuanya available, lalu saya akan kasih tahu ke TBI untuk dosennya itu, dianya itu memilih di jam berapa, seperti itu. Jadi tidak persyaratannya dari kita. Kalau dulu itu kita mendesainnya itu kan untuk offline ya. Sebenarnya teman-teman di sini bisa lihat di gedung baru itu, kita sudah ada kelas spesial untuk pelatihan bahasa Inggris, pelatihan untuk BNSP. Itu smart class namanya. Itu kelasnya itu nyaman sekali untuk belajar ya. Itu sudah kita siapkan dengan sangat baik untuk mahasiswa. Itu investasi yang sangat besar untuk itu ya. Tetapi sayangnya itu sampai sekarang belum terpakai karena tiba-tiba itu bulan Maret itu pandemik ya. Jadi nanti mungkin yang di tahun depan yang dianya pandemik kita sudah usai bisa menikmatin kelas yang sangat bagus itu ya. Tetapi dampak positifnya itu dengan keadaan saat ini adalah waktu itu lebih fleksibel ya. Jadi waktu dari dosen-dosen TBI juga lebih fleksibel sehingga kita bisa diskusikan bersama. Itu kapan waktu pelatihannya. Meskipun ini lebih sedikit ya. Jadi saya sampaikan untuk belajar dengan online ini itu hanya 15 peserta satu kelompok ya. Jadi kalau saya terima mahasiswa udah ada 15, maka saya akan tutup ini. Kalau ada pendaftar lainnya, saya akan nunggu untuk yang orang berikutnya yang 15 untuk jadwal berikutnya seperti itu. Jadi intinya adalah kita mengikuti jadwal 15 mahasiswa atau peserta ini, sehingga bisa belajar bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk TOEIC ini sendiri ada syarat level minimumnya. Karena orang TBI itu tidak mau kalau mahasiswa ini belum memenuhi syarat minimum level bahasa Inggris, masuk untuk pelatihan TOEIC, itu nanti dia akan terseret-seret dan outcome-nya itu tidak maksimum. Sementara mereka menargetkan kalau lulus pelatihan TOEIC untuk mendapatkan skor 550, 600 itu sudah target awalnya untuk bisa dapat itu gitu. Jadi kalau misalnya mau ikut pelatihan TOEIC, maka lakukan placement test dulu. Jadi tahu apakah saya sudah bisa cocok untuk belajar bahasa Inggris pada TOEIC. Tapi kalau ternyata belum bisa memenuhi syarat level minimum TOEIC, maka bisa mengambil di Global English, pelatihan Global English ya. Nah, Global English sendiri katanya TBI itu, ketika kalian lulus di pelatihan bahasa Inggris Global English, harusnya untuk TOEIC sendiri, kalau hanya skor 550, maka kalian tidak ada masalah di dalam itu. Jadi itu yang bisa saya katakan ya. Yang pertama itu jadwalnya kita diskusikan bersama. Lalu yang kedua untuk bisa masuk di TOEIC itu, setidaknya itu dia kalau saya tidak salah itu levelnya itu adalah di level advance 1 kalau saya tidak salah dari TBI-nya. Nah, untuk mengetahui level itu nanti kita bisa lakukan
placement test. Placement test ini gratis ya bagi teman-teman di UPJ. Nanti kita di Jakal bisa membuat linknya. Kalau saya tidak salah itu ada ya Bu Ida, sudah link pendaftarannya. Halo Bu Ida. Iya. Gimana, Bu? Untuk pendaftaran Global English itu, placement test kita sudah ada link pendaftarannya nggak Bu? Sudah ada. Di mana Bu bisa diakses? Sudah diakses di web, Bu. Oh ya, jadi teman-teman bisa buka webnya Jakal. Di situ ada pendaftaran English Placement Test. Nah, bisa mendaftar di situ. Nanti kalau sudah ada, kita akan tanya ke TBI untuk bisa ujian secara online seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa tahu, saya itu ternyata di level mana. Apakah saya sudah bisa memenuhi syarat untuk bisa masuk pelatihan TOEIC seperti itu. Biasanya TBI itu juga memberikan saran ya. Ini cocoknya di sini, ini cocoknya di pelatihan ini seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya, saya Divya ini ingin bertanya paling lambat daftarnya itu kapan dan sistem pembayaran daftarnya, sistem pembayaran daftar langsung bayar atau bagaimana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau saya sudah menerima 15 dan ini memenuhi syarat minimum levelnya, maka ini saya tutup, maka pendaftar berikutnya akan masuk di gelombang berikutnya. Itu yang pertama ya. Kalau sudah saya katakan itu adalah ini nama peserta yang akan ujian di kelompok pertama, jadwalnya sekian, maka teman-teman membayar setengah dari biaya pendaftaran. Setelah berjalan, kalau dia tadi itu untuk TOEFL itu 30 sesi 60 jam, maka setelah 15 sesi, maka harus melunasi sisanya. Tadi itu kalau untuk TOEIC itu kan 3.750 ya. Jadi ketika saya katakan ini kelompok yang untuk ujian pertama, ini kelompok yang les pertama, maka teman-teman itu sebelum mulai pelatihan pertama harus sudah mentransfer ke rekening UPJ setengahnya, yaitu sebesar sekitar 1.800.000 ya, 3.550 dibagi 2 seperti itu. Jadi sebelum dimulai pelatihan pertama, maka sudah ada transfer pembayaran ke UPJ. Karena kita pun harus membayar ke TBI. Nah, di pertemuan ke-15, sisanya itu harus sudah dibayar. Karena TBI juga sudah mengajukan invoice ke kita. Seperti itu prosesnya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Bisa nanti diakses di Jakal, itu ada link untuk pendaftaran English Placement Test. Jadi teman-teman itu bisa lihat, saya itu sebenarnya kemampuan bahasa Inggris saya di level berapa. Oke, ada lagi? Sudah menjawab ya pertanyaannya untuk Julia dengan Divya? Ibu punten mau nanya untuk website Jakal itu yang jakal.upj.ac.id kan ya? Iya. Iya kan, Bu? Untuk pendaftarannya di bagian mana ya, Bu? Barusan saya coba cek, nggak ketemu. Atau mungkin saya nyarinya kurang. Coba, Bu Ida. Di mana, Bu Ida? Atau belum dipublish? Internetnya putus-putus, Nadira bisa diulang? Iya, Bu Ida. Untuk pendaftaran English Placement Test-nya, Bu. Nggak menemukan. Sorry. Gimana? Internet unstable. Halo. Halo, Bu. Ya, coba kita ini ya Nadira, kita akan lihat lagi setelah ini ya. Kita akan pastikan itu pendaftarannya ada. Siap. Ibu punten itu di chat ada yang nanya. Oh iya. Jika sertifikasi BNSP dilakukan di kampus lain, bagaimana Bu? Apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh saja untuk melakukannya seperti itu ya. Pertama itu adalah ketika kita mendapat izin untuk LSP itu, ada peraturan dari BNSP bahwa universitas itu hanya boleh melakukan sertifikasi untuk internalnya, untuk mahasiswanya.
dia akan bisa melakukan sertifikasi untuk mahasiswa di luar universitasnya hanya jikalau universitasnya itu memiliki kerjasama dengan lembaga tersebut. Misal nih, saya itu di Indonesia untuk skema asisten psikolog itu baru UPJ yang mengajukan skema ini ke BNSP. Jadi kita pun baru universitas yang pertama melakukan kerjasama dengan HIMSI ya. Jadi di sini tuh teman-teman psikolog itu bisa berbahagia ya. Karena kalau kalian udah lulus nanti ngambil skema asisten psikolog itu biayanya itu 2,5 juta ya. Dan kita ini baru yang pertama kali mengajukan untuk universitas. Nah, saya itu belum dapat izin LSP-nya, tetapi ada banyak kampus yang punya program studi psikologi sudah mengajukan kerjasama untuk LSP kita. Jadi, kalau saya menandatangan kerjasama dengan prodi psikologi dari kampus lain, mereka bisa mengirim mahasiswa mereka untuk ujian kepada kita. Tetapi kita hanya bisa melakukan sertifikasi jikalau kita itu sudah memiliki kerjasama, ada dokumen secara hukumnya, ada MOA-nya seperti itu. Jadi yang mengirim adalah kampusnya. Dan kita wajib memberikan pelatihan dulu bagi mereka supaya statusnya mereka itu juga sebagai peserta pelatihan kita. Jadi ketika kita melaporkan ke BNSP, mereka ini tetap menjadi mahasiswa kita, tetapi bukan menjadi mahasiswa secara tetap. Mereka adalah mahasiswa untuk pelatihan kita. Kemudian kita bisa melakukan sertifikasi bagi mereka. Itu persyaratannya ya. Jadi kalau tidak ada kerjasama antara kampus dan program studi, maka LSP di universitas tidak boleh melakukan sertifikasi untuk mahasiswa lain. Secara sederhana, secara individu, kalau saya mau mendapatkan sertifikasi BNSP dari kampus lain, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Karena LSP itu hanya boleh melakukan sertifikasi dari kampus lain jikalau sudah ada kerjasamanya. Itu yang pertama. Lalu, apakah saya bisa melakukannya dari konsultan? Oh, ini bisa saja gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mau mengambil nih, misal saya ambil contoh tadi, skema asisten psikolog. Saya bisa mengambil sertifikasi untuk asisten psikolog dari HIMSI misalnya, LSP daripada HIMSI itu bisa saja gitu. Itu bisa secara pribadi atau dari LSP konsultan lain itu bisa saja gitu. Tetapi kembali lagi ketika kalian mengambil di luar, maka biaya sertifikasi itu di atas 2 juta. Silakan cek di websitenya BNSP. Misalnya saya ambil contoh skema asisten, misalnya saya ambil contoh skema quantity surveyors. Itu LSP daripada konsultan memberikan biaya sertifikasinya itu sekitar paling murahnya itu 2,5 juta. Jadi itu persyaratannya ya. Jadi saya itu sangat lihat ini ya. Kalau dari kacamata saya gitu. Jikalau saya dulu masih kuliah, itu kampus saya sudah punya LSP. Saya itu bahagia sekali. Karena apa? Karena saya bisa mendapat sertifikat yang jaminannya nasional, tetapi biayanya murah gitu. Saya sendiri yang mengambil sertifikasi untuk HR ya, itu biayanya 15 juta. Itu saya ambil tahun 2013 loh. Dan sekarang itu juga harganya sekitar segitu gitu. Karena yang menyelenggarakannya itu adalah konsultan, namanya LSP P3 ya. Kalau universitas itu LSP P1. Nah itu dia bentroknya itu di biaya gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke kampus, dia biayanya murah, tetapi secara pribadi mereka tidak boleh melakukan sertifikasi daripada mahasiswa lain kalau tidak ada kerjasama antara kampus. Apakah mahasiswa bisa mendapatkan sertifikasi BNSP tidak dari kampus? Bisa dari konsultan, ini bisa pribadi. Jadi ada banyak LSP pada level konsultan, korporasi, seperti itu. Tetapi biayanya paling murah itu di 2,5 juta. Seperti itu ya untuk Maria Vincentia.
Lalu ini ada pertanyaan dari Rudi. Apakah kita bisa mengikuti sertifikasi di luar skema prodi? Contoh saya manajemen mengambil brevet, apakah itu diperbolehkan? Tidak bisa. Karena apa? Karena ada persyaratan mata kuliah itu tadi. Jadi kalau misalnya brevet ini tidak sertifikasi kompetensi ini ya yang masuk di dalam LSP, di dalam BNSP ya. Brevet itu dia lebih kecil ya. Jadi itu tidak masuk dalam sertifikasi kompetensi yang dalam satu skema, tetapi dia dalam satu unit kompetensi ya. Jadi misalnya itu pajak ya. Untuk dia tenaga akuntansi yang dia levelnya middle, maka brevet pajak itu adalah satu unit kompetensinya. Sementara satu skema itu dia bisa sampai di 7 sampai 8 unit kompetensi. Jadi kalau misalnya bicara pajak ini bukan masuk skema. Ini bukan masuk satu skema kompetensi. Tetapi ini hanya satu bagian kecil unit kompetensi. Misalnya saya katakan skema staf manajemen sumber daya manusia. Satu sub unit kompetensinya adalah membuat perencanaan kompensasi. Nah, itu dia pajaknya. Nah, itu saya menjelaskannya tadi dari situ. Lalu pertanyaannya, kalau saya mengambil dari prodi lain, apakah bisa? Itu tidak bisa. Karena untuk satu skema, dia harus persyaratan utamanya lulus mata kuliah dasar di prodi, yang tadi saya sudah sebutkan itu, ada, kalau saya tidak salah, setiap skema itu ada 4 mata kuliah dasar yang harus lulus. Bahkan untuk desain komunikasi visual, itu ada sekitar 6 mata kuliah yang harus dia lulus, mata kuliah prodinya. Baru dia bisa mengambil itu. Seperti itu penjelasan dari saya, Rudi. Tapi kalau TOEIC ini kan bisa diambil semua prodi. Lalu ada yang bertanya kepada saya yang waktu sosialisasi lalu, apakah saya boleh 2 sertifikasi, Bu? Gitu. Boleh saja, gitu. Kan syaratnya minimum 1, gitu. Kalau dia mau ngambil TOEIC, dia mau mengambil untuk juga program studi, ya bisa bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan, saya mau tanya Bu, kalau kita ambil yang prodi aja, apakah saya bisa tidak ambil TOEIC? Maksudnya gimana ya? Jadi ambil skema prodi tapi tidak ambil sertifikat TOEIC. Bisa, karena dia hanya 1 aja, seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Nanti kita akan kembali ya, kalau misalnya belum diposting di Jakal, kita akan kembali buat link survei untuk pendaftaran English Placement Test yang gratis. Saya berharap kita bisa ngisi ya, setidaknya sampai minggu depan deh. Jadi saya bisa menyelenggarakannya 1 kali gitu, sekali banyak gitu. Dan saya kan juga tidak, maksudnya tidak merepotkan orang TBI ya, karena udah gratis gitu, kalau misalnya berkali-kali itu kan agak tidak enak bagi mereka ya. Jadi kalau sekali penyelenggaraan, mereka pun capeknya itu sudah sekali gitu. Nanti kita akan pastikan lagi, ada di Jakal websitenya, ada di IG juga seperti itu. Nanti kita juga akan share link surveinya itu kepada Nadira, kepada Mbak Mega, dan juga kepada Pak Faujan untuk distribusi informasinya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat sore, Ibu. Saya Sinta dari arsitektur mau tanya. Iya, silakan. Kalau untuk prodi arsitektur itu bisa ambil LSP skema di prodi teksip gitu nggak, Bu? Kalau nggak salah tadi saya dengar Ibu bilang bisa, tapi harus ada syarat matkul yang syarat matkul biar bisa ikut. Nah, itu benar. Iya, bisa seperti itu. Sebentar saya buka mata kuliah untuk ini ya, untuk skema arsitektur. Saya buka dulu mata kuliah wajibnya ya. Siapa tahu kalian punya. Oke, sebentar.
Oke, saya share screen biar bisa sekaligus lihat. Oke, ini adalah quantity surveyor yang dari sipil. Persyaratannya ini ada 7 unit kompetensi. Jadi sekalian teman-teman juga bisa lihat bahwa untuk satu skema itu sudah langsung unit kompetensi. Jadi sudah langsung bentuknya itu teknis ya. Sehingga industri juga bisa melihat dia persyaratannya. Ini adalah mata kuliah untuk persyaratan nih. Menyelesaikan mata kuliah manajemen konstruksi dan metode peralatan konstruksi. Jadi 2 mata kuliah ini yang menjadi syaratnya. Nah sekarang apakah 2 mata kuliah ini diambil oleh arsitektur? Kalau yang metode peralatan konstruksi, nggak ada mata kuliah yang sama namanya kayak gini sih, Bu. Kalau manajemen konstruksi ada. Nah, sekarang bisa untuk itu nanti saya akan bisa koordinasi dengan teknik sipil, dengan Pak John, apakah mata kuliahnya itu yang namanya berbeda, tetapi outcome pembelajarannya itu sama, bisa dijadikan konversi yang sama. Itu bisa saya buatkan solusi seperti itu untuk prodi arsitektur. Jadi nanti ketika kalian melakukan pendaftaran, ketika ada mata kuliah yang dianya sama, outcome-nya seperti itu, maka nanti saya bisa minta, jadi mendaftarnya itu tetap dari teknik sipil, seperti itu untuk skema ini. Nanti saya akan minta untuk kaprodi sipil itu bisa membuat sebuah surat bahwa ini mata kuliahnya sama, gitu, konversinya itu sama dengan mata kuliah ini. Jadi nilai di ujian ini itu bisa dipakai untuk persyaratan pendaftaran. Seperti itu dari saya, Cinta. Kalaupun misalkan bisa, itu biaya LSP-nya berapa ya, Bu, untuk skema ini? Tadi seperti yang saya katakan bahwa semua skema BNSP itu ujiannya 350.000 saja. Oh, gitu. Berarti nanti infonya nunggu info dari teknik sipilnya gitu, Bu? Ya, nanti tadi mata kuliah apa ya? Biar bisa kita buat catatan yang dia mirip dengan itu. Yang B tadi. Kalau manajemen Saya konstruksi ada ya? Kalau manajemen konstruksi ada, Ibu. Nama mata kuliahnya juga sama. Cuma kalau yang B, saya kurang tahu gitu sih. Kalau misalkan di arsitektur nggak ada yang nama matkulnya sama kayak gitu. Cuma kalau isi matkulnya itu pelajarannya kurang tahu. Karena yang dipelajarin sama teksipnya sendiri kan saya nggak tahu. Gitu. Oke. Nanti saya akan, solusinya nanti saya akan kirim email ke Ibu Ratna. Sisinya juga ke Pak John untuk mengatasi masalah ini seperti itu. Karena memang ketika kita mengajukan skema itu kaprodinya arsitektur mengatakan bahwa tidak mengajukan skema. Dokumen sudah masuk, baru prodi arsitektur merasa aduh menyesal gitu loh. Tapi kan dokumen sudah masuk ya, dan kita tidak bisa revisi karena sudah di tahap BNSP. Jadi nanti untuk ini saya akan mencoba bicara dengan Ibu Ratna dan Pak ini. Jadi prodi arsitektur bisa mengambil di prodi sipil dengan pertimbangan pertama mata kuliah syarat sudah ada, yang kedua apa nama mata kuliah di prodi arsitektur yang outcome learning-nya itu sama dengan sipil, sehingga nanti akan dibuat konversi yang sama. Jadi kalau saya nanti menerima berkas, ada dokumen dari sipil yang menyatakan bahwa ini mata kuliahnya sama. Jadi saya pun ketika diaudit sama BNSP, saya punya sebuah surat pernyataan dari kaprodi sipil bahwa mata kuliah ini sama dengan mata kuliah daripada arsitektur seperti itu. Baik, terima kasih. Yep. Ini ada dari Wilisia. Jika saya sebelumnya sudah daftar TOEIC dan sudah bayar 550.000 dan belum ujian, saya mau batal dan pindah sertifikasi profesi, bisa nggak? Bisa. Tapi kapan ya? Memang udah bayarnya ini kapan ya? Konfirmasinya sudah ada belum ya? Wilisia. Halo, Wilisia.
Nanti coba kita cek ya. Itu bisa saja sih, bisa dibatalkan nanti gitu. Nanti coba di email kembali ya, Willis ya, bukti bayarnya dengan ininya. Mungkin kita juga salah ya, bukan salah sih. Ada sebulan ini kita nggak ngecek untuk TOEIC ya, untuk ininya. Tapi mohon untuk nanti bisa di forward ulang lagi ya, Willis ya, bukti bayarnya dengan ininya. Kalau mau dilakukan pembatalan bisa aja, nanti tinggal ngirim email aja. Kirim email ke Jakal, pembatalan untuk ini dengan alasan saya mau ini, mohon untuk dikembalikan, dan tunjukkan bukti bayarnya. Seperti itu ya, Willis ya. Halo, ada lagi? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Di sini kan tadi ada yang Ibu share yang QS itu. Nah, di sini ada syaratnya memiliki pengalaman kerja magang dalam bidang QS 400 jam. Itu termaksud dalam KP Teknik Sipil kemarin atau gimana ya, Bu? Iya, untuk kerja profesi yang akan kalian ini, kamu sudah KP belum? Sudah, Bu. Oh, kamu sudah KP ya, udah kerja profesi ya? Kamu angkatan berapa ya? 2017, Bu. Oh iya, KP yang kemarin ya. Ya, nanti yang kerja profesinya mungkin bisa jadi itu persyaratannya itu kan adalah kerja profesi ya. Kerja profesi yang merujuk kepada mahasiswa tersebut memiliki kompetensi teknis itu, seperti itu. Jadi nanti persyaratan kalau mengambil itu, bagi yang belum kerja profesi, maka surat keterangannya itu bisa spesifik mengarah kepada skema itu, gitu. Nah, kalau misalnya nanti yang sudah selesai, dan khususnya kan ini masa pandemik ya, jadi tidak bisa kerja profesinya itu kan seperti yang actual yang kita lakukan ya. Sama seperti kayak manajemen itu juga kan ada yang namanya kerja profesi alternatif yang membuat karya tulis ya. Nanti mungkin bagi kalian yang dalam masa pandemik ini ketika mau ngambil untuk sertifikasi profesi di prodi, untuk surat keterangannya itu surat keterangan bahwa dia kerja profesinya di bidang itu nanti kita akan bantu buat justifikasi bahwa mereka kerja profesinya tidak bisa untuk spesifik di skema karena ada masa pandemik seperti itu. Tapi ini hanya khusus yang sudah kerja profesi ya. Bagi teman-teman yang misalnya nih belum kerja profesi, masih di semester depannya lagi, maka itu sudah sangat ketat. Dia harus memang benar-benar untuk kegiatannya itu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Saya kembalikan ke Bu Ida. Oke, masa berlaku. Kalau dianya BNSP itu 3 tahun, kalau TOEIC itu 2 tahun, lebih lama BNSP. Itu ya Azahra jawabannya. Untuk BNSP itu 3 tahun, jadi jangka waktunya lebih lama. Misalnya yang kalian dapat sekarang, kalau mau lakukan resertifikasi itu ya 3 tahun mendatang lagi. Tapi kalau TOEIC itu hanya 2 tahun masa berlakunya. Ada lagi? Baik, kita kasih kesempatan satu penanya lagi barangkali kalau ada. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin cukup dulu kali, Pak. Oke, barangkali memang sudah dirasa cukup. Dengan ini
saya ucapkan terima kasih Bu Astuti atas Mungkin kita bisa foto bareng, Pak. Presentasinya hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan atau hal lain bisa langsung ke emailnya ke Cikal ya Bu ya. Iya, biar siapa. Oke, untuk sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Bisa minta tolong videonya diaktifkan dulu. Silakan. Namun sedikit bersabar, ini ada 6 ini ya, ada 6 layar screen. Jadi nanti silahkan Mbak Mega untuk dimulai. Oke, internet UPJ sedang mati katanya, makanya Bu Ida lost tadi. Baik, yuk silakan Mbak Mega di. Masih ada beberapa yang masih ada yang belum on cam. Sambil mengingatkan juga presensi jangan lupa diisi ya. Yang belum isi. Yuk foto bersama, kami persilakan Mbak Mega. Ada 6 tatapan layar ya. Ya, pertama 1, 2, 3. Boleh sambil gaya loh. Boleh. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat dan kita semua diberikan keselamatan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat. Sehat selalu.